2177 akan melanjutkan penjelasan mengenai ajaran hari besar dan ritual ibadah agama Konghucu. Yang pertama yakni ajaran agama Konghucu. Ajaran agama Konghucu itu terdiri menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Agama Konghucu itu adalah agama yang monoteis, dalam artian bahwa suatu agama itu meyakini bahwa ada Tuhan yang satu. Jika dalam agama Islam, nama Tuhan seringkali disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika dalam agama Konghucu, nama Tuhan seringkali disebut dengan nama Tien. Terdapat 5 sifat Tuhan dalam agama Konghucu. Yang pertama yakni Tien, bermakna Maha Besar, dan yang kedua yakni Ti, bermakna Maha Besar yang menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga yakni Ailat, bermakna Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat yakni Kian, bermakna Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta. Dan yang terakhir yakni Wisin, yang bermakna Tuhan Maha Roh. Selanjutnya yang kedua yakni kepercayaan kepada Nabi. Nabi pertama dalam agama Konghucu dikenal dengan nama Fuxi. Ia hidup pada abad 30. Kemudian ia mempunyai istri bernama Li Huo yang menciptakan hukum perkawinan. Dan yang ketiga yakni kepercayaan kepada kitab suci. Kitab suci yang diagungkan dalam agama Konghucu itu ada dua. Yang pertama kitab Wujing atau Ngoging. Kitab ini terhimpun atas 5 kitab. Dalam perkembangan dan perubahannya, yang terakhir diubah oleh murid dari Nabi Konghucu atau Nabi terakhir pada agama Konghucu. Dan yang kedua yakni kitab Sishi atau Susi. Kitab ini terhimpun oleh 4 kitab. Yang pertama yakni kitab Taiha, yang kedua kitab Tianyong, yang ketiga kitab Lunji, dan yang keempat kitab Binju. Yang keempat mengenai kepercayaan kepada roh leluhur. Para penganut agama Konghucu meyakini bahwa adanya roh leluhur bagi mereka. Roh leluhur di sini dalam artian yakni anggota keluarga mereka yang sudah meninggal akan tetapi wajib dihormati, tetap wajib dihormati dengan cara bersembahyang kepada roh leluhur, di mana mereka meyakini roh leluhur mampu mengawasi kehidupan keluarga mereka. Dan yang kedua yakni aspek peribadatan. Adapun bentuk peribadatan agama Konghucu antara lain upacara sesaji dan sembahyang. Berikut macam-macam sembahyang para penganut agama Konghucu. Yang pertama yakni sembahyang kepada Tuhan yang Maha Esa. Penganut agama Konghucu ini melaksanakan sembahyang kepada Tuhan mereka atau Tien, dan biasanya dilaksanakan di tempat peribadatan mereka yakni di kelenteng. Yang kedua yakni sembahyang kepada Nabi. Mereka meyakini bahwa nabi-nabi dalam agama Konghucu menerima wahyu langsung dari Tien, dan mereka meyakini bahwa nabi itu akan menuntun manusia menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman dan kehendak Tien. Yang ketiga yakni sembahyang kepada roh leluhur. Peribadatan sembahyang pada leluhur ini hanya dilakukan pada beberapa waktu tertentu saja. Sembahyang dilaksanakan dengan tujuan untuk menghormati dan berkomunikasi dengan para roh leluhur. Yang kedua yakni ritual ibadah agama Konghucu. Dalam pelaksanaan ibadah sembahyang,
Mereka dalam kesehariannya melaksanakan sembahyang pada waktu pagi, sore, dan saat menerima rizki atau makan. Sembahyang ini mereka lakukan di depan meja sembahyang atau altar yang terdapat di setiap rumah. Serta dalam sembahyang itu ditandai dengan menaikkan 3 jumlah dupa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Hari Raya Imlek, mereka mengucapkan beberapa doa. Beberapa doa yang mereka panjatkan dalam rangka perayaan Hari Raya Imlek yaitu yang pertama, doa sembahyang Hari Persaudaraan. Makna dalam doa tersebut adalah para penganut agama Konghucu senantiasa meminta maaf kepada Tien atas segala kesalahan yang telah diperbuat dan berharap dapat menjalani kehidupannya lebih baik lagi. Yang kedua yakni doa penutup akhir tahun. Makna dalam doa tersebut adalah bentuk rasa syukur mereka kepada Tien atas segala rahmat yang diberikan pada setahun sebelumnya dan berharap setahun berikutnya akan mendapatkan keberkahan selalu dari Tuhan. Yang ketiga yakni doa sembahyang Kin Tikong. Dalam doa ini diawali dengan menyanyikan beberapa lagu para penganut agama Konghucu. Dalam lagu tersebut mengandung makna akan kebesaran Tuhan. Namun, dalam doa ini setiap tahunnya berbeda, tergantung dengan tema saat perayaan Imlek. Ya, saya Swetan Hasana dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang organisasi keagamaan yang ada di agama Konghucu. Nah, jadi di agama Konghucu ini ada organisasi bernama Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau disingkat dengan MATAKIN. MATAKIN ini sebuah organisasi yang mengatur perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1995. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kelenteng Ban Sukyong Kemanado didirikan pada tahun 1819. Di Surabaya didirikan juga tempat ibadah agama Konghucu yang disebut Pula-Pula atau Bon Kyangsu. Kemudian dibuka kembali dan disebut sebagai Bonbio pada tahun 1906. Sampai dan sekarang Bonbio yang terletak di Jalan Kapasan Surabaya masih terpelihara dengan baik dengan di bawah asuhan Majelis Agama Konghucu MAKIN atau Bonbio Surabaya. Di Solo juga didirikan KONKAUB sebagai lembaga agama Konghucu pada tahun 1918. Pada tahun 1923 telah diadakan kongres pertama KONKAUB, lembaga pusat agama Konghucu di Jogja, dengan kesepakatan memilih kota Bandung sebagai pusat. Dan pada tanggal 25 September 1924 di Bandung diadakan kongres kedua yang antara lain membahas tentang tata agama Konghucu agar seragam di seluruh kepulauan Nusantara. Dalam perkembangannya, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKIN mengadakan musyawarah nasional ke-13 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 1998 yang dihadiri perwakilan Majelis Agama Konghucu Indonesia atau MAKIN, Kebaktian Agama Konghucu Indonesia atau KAKIN, dan wadah umat agama Konghucu lainnya dari berbagai penjuru tanah air di Indonesia. Kemudian perkembangan lembaga dan agama Konghucu pada era reformasi harus diakui karena tidak kurang dari 20 tahun umat Konghucu di Indonesia hidup dalam tekanan dan pengekaman sebagai akibat aksi represif dan diskriminatif terhadap umat Konghucu, mempunyai dampak negatif untuk perkembangan kelembagaan umat Konghucu. Walaupun umat Konghucu mempunyai organisasi di setiap provinsi di Indonesia, belum semua provinsi mempunyai lembaga agama Konghucu yang terorganisasi dan di bawah pimpinan langsung MATAKIN. Kemudian dalam organisasi MATAKIN juga terdapat ketua, juga terdapat struktur keorganisasian, antara lain ada ketua umum, ketua